Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Adapun kesempatan hari ini saya akan memaparkan 9 materi dalam mata kuliah kajian barat atas Al-Quran dengan dosen pengampu yakni Al-Ustadz Zulkifli. Adapun kelompok materi yang pertama itu mengenai tentang kajian noldek atas Al-Quran, sebagaimana biografi tentang Noldek itu. Nama lengkap beliau adalah Theodor Noldek dan lahir pada tanggal 2 Maret 1836. Beliau itu berasal dari Jerman dan wafat pada tanggal 25 Desember 1930. Theodor Noldek adalah salah satu pendiri studi Islam modern di Barat. Ia dikenal itu sebagai pelopor kritik filologis dan historis terhadap Al-Quran, serta beliau itu pengkaji sejarah Nabi Muhammad SAW dan bahasa Arab. Theodor Noldek itu adalah salah satu orientalis paling berpengaruh dalam studi agama, studi Quran, menyusun kronologi wahyu berdasarkan gaya bahasa dan isi, menganalisis Quran secara filologis dan historis. Adapun kajian singkat mengenai tentang Noldek terhadap Al-Quran, Noldek itu memberikan kontribusi besar terhadap studi Quran, terutama dalam bidang kronologi wahyu, struktur bahasa dan sejarah kodifikasi. Karya utamanya sangat mempengaruhi studi orientalis setelahnya. Adapun gagasan utama Theodor Noldek tentang Al-Quran, yang pertama itu kronologi wahyu, dan yang kedua itu adalah analisis bahasa Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya beliau ini sebagai ahli bahasa Semit, ia meneliti struktur gramatika dan retorika dalam Al-Quran. Ia membandingkan bahasa Quran dengan bahasa Arab pra-Islam dan menyimpulkan bahwa Quran itu mencerminkan perkembangan bahasa Arab secara sastra. Itulah tadi materi mengenai tentang kajian Noldek atas Quran secara singkat. Adapun materi yang kedua mengenai tentang Arthur Jeffrey, kajian Arthur Jeffrey atas Al-Quran. Adapun biografi mengenai tentang Arthur Jeffrey, bahwasanya beliau itu bernama lengkapnya adalah Arthur Jeffrey, lahir pada tanggal 18 Oktober 1892. Beliau wafat pada tanggal Agustus 1959 dan beliau itu tinggal di Australia, kemudian menetap di Amerika Serikat. Dan beliau itu dalam bidang keahlian, Arthur Jeffrey itu memiliki filologi Arab dan Al-Quran, sejarah teks Al-Quran tekstual historis, studi kosakata dan Arab dalam Al-Quran, kritik terhadap Mushaf Utsmani dan Qiraah. Dan adapun kajian singkat, kajian barat terhadap Al-Quran dari Arthur Jeffrey, bahwasanya kajian orientalis terhadap Al-Quran itu mengenai tentang Arthur Jeffrey, terutama oleh Arthur Jeffrey memiliki karakteristik khas yang menekankan pendekatan kritik historis dan filologis. Sebagaimana asal-usul kata asing dalam Al-Quran mengenai tentang Jeffrey menyatakan bahwa banyak dalam Al-Quran berasal dari bahasa Ibrani, Hebreu, Aramaik, Suryani, Yunani, Persia, dan Habsyi. Sebagaimana beliau itu tersebut untuk menyoroti pengaruh lintas budaya terhadap teks Al-Quran. Dan tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu lahir dalam konteks
percampuran bahasa. Itulah tadi kajian singkat dari Arthur Jeffrey dalam Al-Quran. Adapun materi yang ketiga yang mengenai tentang kajian Ignaz Goldziher atas Al-Quran. Sebagaimana biografi singkat Ignaz Goldziher dan kajian atas Al-Quran terhadap Ignaz Goldziher. Nama lengkap beliau yakni Ignaz Goldziher. Beliau lahir pada tanggal 22 Juni 1850. Wafat pada tanggal 13 November pada tahun 1921. Beliau ini adalah orang cendekiawan orientalis, ahli Islam klasik, dan filolog. Beliau berlatar belakang agama yakni Yahudi. Berpendidikan studi Islam Universitas Leipzig, Berlin, dan Universitas Al-Azhar, Mesir. Goldziher adalah salah satu orientalis paling berpengaruh abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama dalam bidang hadis dan studi keislaman. Ia dikenal karena pendekatannya yang historis dan kritis terhadap sumber-sumber Islam. Adapun kajian singkat mengenai tentang Ignaz Goldziher, meskipun Goldziher ini lebih dikenal dalam kritis hadis. Ia juga menyumbang dalam kajian Al-Quran dari perspektif sejarah dan filologi. Dan kritik terhadap tafsir, ia berpendapat bahwa tafsir klasik, khususnya asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, seringkali dibentuk belakangan untuk mendukung kepentingan hukum atau teologis. Menurutnya, bahwasanya beliau itu pernah mengatakan bahwa sebagian konteks ayat dibuat secara rekonstruktif, bukan historis otentik. Sebagaimana Goldziher menganggap bahwa Al-Quran itu merupakan hasil dari proses sejarah dan pengalaman pribadi Nabi Muhammad SAW, bukan semata wahyu ilahi. Ia menganalisis pengaruh lingkungan budaya sosial dan agama pra-Islam dalam membentuk isi Al-Quran. Itulah tadi kajian singkat dari Ignaz Goldziher. Adapun materi yang selanjutnya mengenai tentang kajian Angelika Neuwirth atas Al-Quran. Biografi singkat dari Angelika Neuwirth. Beliau bernama lengkap Angelika Neuwirth dan lahir pada tahun 1943 di Jerman. Dan profesi Angelika Neuwirth ini yakni orientalis, ahli studi Quran dan bahasa Arab. Dan Neuwirth ini adalah orientalis kontemporer dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam studi modern Al-Quran. Ia dikenal karena menggunakan kritik sastra sejarah dan linguistik dalam memahami Quran secara ilmiah tanpa sepenuhnya menolak nilai spiritualnya. Adapun kajian singkat dari Angelika Neuwirth terhadap Al-Quran, bahwasanya Neuwirth ini adalah salah satu tokoh barat yang memandang Al-Quran sebagai teks sastra yang hidup dan historis. Namun beliau ini tidak secara ekstrim menolak posisi Al-Quran sebagaimana kitab suci. Dan adapun gagasan utama dalam kajian Quran Angelika Neuwirth, yakni Quran itu sebagai produk sastra abad akhir antik. Quran bukan muncul di ruang kosong, tetapi dalam lingkungan budaya dan religius yang kompleks, Arab, pra-Islam, Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Bahwasanya ia menolak pandangan yang menyebut Quran ini meniru agama lain, tetapi melihatnya sebagai jawaban orisinal terhadap tradisi monistik sebelumnya. Itulah tadi kajian singkat dari Angelika Neuwirth atas Al-Quran. Adapun materi selanjutnya mengenai tentang kajian Anna MGD atas Al-Quran. Sebagaimana
beliau mempunyai biografi singkat, bahwasanya beliau ini bernama lengkap yakni Anna Muhammad Gadi, lahir di Amerika Serikat. Tanggal lahir beliau tidak dipublikasikan karena karena beliau ini lebih fokus pada karya ilmiah, bukan figur publik. Profesi akademis pakar studi Islam dan ahli Quran. Institusi beliau ini di University of Wisconsin Madison School of Environmental Studies dan Religious Studies. Sebelumnya ini beliau ini mengajar di Oberlin College, Cornell University dan University of Auckland. Latar belakang pendidikan beliau ini PhD dalam studi Islam dari University of Chicago. Dan adapun kajian singkat dari Anna M. Gadi terhadap Al-Quran, Anna M. Gadi ini bukan hanya mengkaji isi Al-Quran, tetapi juga praktik pembacaan, pengalaman spiritual, dan fungsi sosial Al-Quran di masyarakat Muslim, terutama di Asia Tenggara. Dan beliau ini fokus kajian Quran, yakni mengenai tentang Quran sebagai praktik hidup dan kontribusi dan pengaruh. Bahwasanya ia tidak menolak aspek wahyu, tetapi melihat Quran sebagai teks yang hidup dalam praktik umat Islam sehari-hari. Dan penelitian beliau memperkuat pemahaman bahwa makna Quran itu dibentuk oleh konteks sosial dan budaya. Itulah tadi kajian singkat dari Anna M. Gadi. Adapun materi selanjutnya mengenai tentang kajian Kenneth M. Gorgi atas Al-Quran. Ini kajian Kenneth M. Gorgi atas Al-Quran itu sebagaimana beliau ini mempunyai nama lengkap biografinya. Nama lengkapnya Kenneth M. Gorgi, kewarganegaraan Amerika Serikat. Profesi beliau itu yakni Profesor Antropologi Budaya. Posisi akademik saat ini di University of Oregon, Tulane, University of South Carolina, dan sebelumnya di Madison 1999 sampai 2013, serta visiting scholar di National University of Australia. Pencapaian beliau ini pernah menerima penghargaan Hungarian Simon Guggenheim Fellowship dan National Endowment for the Humanities Editor Journal of Asian Studies. Penghargaannya Harry J. Benda Fraser 1998. Adapun kajian Kenneth M. Gorgi atas Al-Quran itu bahwasanya beliau ini membawa perspektif antropologi, budaya, dan seni dalam memahami Al-Quran, terutama beliau ini melalui kaligrafi dan seni visual Islam di Indonesia. Yakni yang pertama, kaligrafi Qurani sebagai seni dan etika. Dalam bukunya Victoring Islam, Art and Ethics in a Muslim Life for 2009 sampai 2010, ia menyelidiki karya pelukis Aceh Abdul Jalil. Firaus menjelaskan bahwa kaligrafi Quran bukan sekedar estetika, tetapi sarana etis dan retoris untuk menyebarkan pesan ilahi. Adapun yang kedua, pendekatan antropologis dan etnoistik. Ia menggunakan metode etnografi, pengamatan langsung di komunitas Muslim untuk memahami interaksi antara teks Quran dan praktik budaya visual. Fokus pada masyarakat merespon penggunaan ayat Quran dalam lukisan maupun ekspresi artistik. Adapun yang ketiga, dimensi sosial politik identitas. Studi kaligrafi menjadi cermin dari identitas nasional, etnisitas, relasi antara agama dan globalisasi, menunjukkan bahwa pergeseran moral dan estetik dalam komunitas Muslim Indonesia saat berkesenian. Adapun yang keempat,
etika teks, dan otoritas keagamaan. Gorgi menyoroti konflik yang muncul saat ayat Al-Quran diekspor karena seni populer. Ia membuat analisis kritis tentang agama, tentang bagaimana otoritas keagamaan konservatif merespon karya seni berbasis Al-Quran. Itulah tadi kajian tentang Kenneth M. Gorgi. Adapun materi selanjutnya mengenai tentang kajian Neil Robinson atas Al-Quran. Sebagaimana biografi singkat Neil Robinson yang bernama Neil Robinson lahir pada tahun 1948 di Inggris. Neil Robinson mempunyai gelar PhD di Birmingham 1976, studi lanjutan di Oxford, London, dan Paris. Neil Robinson adalah seorang profesor emeritus di Universitas Leeds, Inggris. Ia memiliki spesialisasi dalam bidang studi Islamik dan Al-Quran, termasuk di Discovering the Quran. Neil Robinson adalah figur penting dalam studi Quran di Barat, mengedepankan tilawah dan pengalaman estetik sebagai pusat studi, menerapkan kronologis kritis dengan metode yang hati-hati, menjembatani pendekatan akademik Barat dengan penghormatan terhadap tradisi Muslim. Adapun kajian singkat dari Neil Robinson atas Al-Quran. Robinson ini membawakan studi Quran dengan cara ilmiah, kontekstual, dan respek terhadap tradisi Muslim dengan fokus pada struktur, ritmi, dan pengalaman membaca. Adapun yang pertama, pengalaman membaca Quran, menekankan aspek intonasi, ritmi, dan rima dalam tilawah Quran. Adapun yang kedua, kronologi surah dan ayat, sebagaimana beliau itu memetakan urutan pewahyun melalui metode kritis. Yang pertama, asbab al-nuzul, sebab turunnya ayat, nasikh al-mansukh, hukum abrogasi, klasifikasi tradisional Makkiyah dan Madaniyah. Adapun selanjutnya, menekankan kehati-hatian dalam menggunakan latar sejarah sebagai dasar kronologi. Itulah tadi kajian singkat dari Neil Robinson. Adapun kajian terakhir mengenai tentang kajian Ingrid Mattson atas Al-Quran. Sebagaimana beliau ini biografi beliau ini yang bernama lengkap yakni Ingrid Mattson, lahir pada tahun 1963 di Kanada. Dalam sebuah keluarga non-muslim yang memiliki latar belakang budaya barat, pada masa kuliahnya ia mengalami perjalanan spiritual yang membawanya untuk memeluk agama Islam. Terus keputusan menjadi mu'alaf ini membuka jalan bagi Mattson untuk mendalami agama yang baru dianutnya dengan sungguh-sungguh. Ia itu melanjutkan studinya di bidang studi Islam dan memperoleh gelar Dr. PhD di bidang studi Islam di University of Chicago, salah satu pusat kajian Islam terkemuka di dunia barat. Sebagai seorang mu'alaf dan akademisi, Ingrid Mattson menghadapi tantangan sekaligus peluang unik. Tantangannya terletak pada upayanya untuk memadukan identitas Muslim yang kuat dengan lingkungan akademik. Terus yang kedua, adapun kajian singkat dari Ingrid Mattson, yakni bahwasanya Ingrid Mattson ini dikenal akan pendekatannya yang inklusif, kontekstual, dan komunikatif terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengaitkan teks Al-Quran dengan konteks budaya dan sastra. Dan dalam Story of the Quran, Ulumul Quran zaman kita, terjemahan 2013, bahwasanya ia menjelaskan bahwa Al-Quran menyesuaikan diri
dengan budaya Arab pra-Islam menggunakan rima dan bahasa puisi, namun menegaskan bahwa ia bukanlah sajak biasa. Ia menunjukkan bagaimana pesan-pesan Quran itu disusun agar efektif menyentuh jiwa Arab saat itu. Adapun yang kedua, Quran sebagai media dialog dan pemahaman non-muslim. Matson ini aktif memperkenalkan Quran kepada non-muslim, membingkainya secara humanis, solutif, dan kontekstual. Dan beliau ini menekankan bahwa Al-Quran sebagai kalam Tuhan harus dipahami berlandaskan konteks moral dan rasional, bukan hanya dogma teks literal. Jadi Ingrid Matson ini dikenal akan pendekatannya yang inklusif, kontekstual, dan komunikatif terhadap Al-Quran. Itulah tadi penyampaian pemaparan materi dalam 9 materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.